ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramdana, peserta Latsarja PNS golongan 3 angkatan 31 kelompok 4 NDH 33. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua agenda ketiga hari kedua yang berjudul analisis isu sesuai tupoksi apoteker guna mewujudkan smart governance. Pokok bahasan kita ada 4. Yang pertama adalah analisis isu sesuai tupoksi apoteker, kemudian yang kedua adalah gambaran kondisi saat ini, dampak jika isu tidak diselesaikan, dan yang keempat adalah solusi penyelesaian isu. Untuk analisis isu kita menggunakan metode APKL untuk mendapatkan 3 isu teratas. Hasil yang diperoleh adalah isu kadaluarsa obat dan obat high alert belum dikelola sesuai standar menempati peringkat pertama. Kemudian isu rekonsiliasi pengobatan pasien belum optimal menempati peringkat kedua, dan isu adanya selisih antara jumlah rel obat dengan kartu pencatatan stok menempati peringkat ketiga. Selanjutnya kita menggunakan metode USG untuk menentukan isu prioritas. Hasil menunjukkan bahwa isu nomor 1, yaitu kadaluarsa obat dan obat high alert belum dikelola sesuai standar, menjadi prioritas isu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, bagaimana gambaran kondisi saat ini di ruang apotek Puskesmas Anjar Pasar? Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Obat-obat belum memiliki penanda khusus terkait masa kadaluarsa obat. Ini hanya sebagian contoh dari sekian banyak item obat yang ada di ruang apotek. Jadi, jika kita menggunakan metode manual atau tulis tangan, atau menggunakan kekuatan ingatan saja dalam mengawasi masa kadaluarsa obat, maka metode ini kurang efektif dan efisien dalam hal waktu dan tenaga. Kemudian gambaran selanjutnya bisa kita lihat obat-obat risiko tinggi atau high alert medicine belum memiliki label khusus yang sesuai standar. Bisa teman-teman lihat di lingkaran merah, ini adalah contoh obat diabetes atau penurun gula darah, di mana merupakan salah satu obat yang risiko tinggi. Belum ada label penanda khusus yang sesuai standar di sini. Kemudian obat-obat LASA atau Norum. Norum itu singkatan dari nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Ini juga merupakan salah satu contoh dari obat-obat high alert atau obat-obat berisiko tinggi, di mana bisa teman-teman lihat di lingkaran merah, belum dikelola sesuai standar, belum ada jarak antara obat, kemudian belum ada label khusus yang diberikan pada obat-obat LASA yang juga termasuk dalam obat high alert. Kemudian apakah dampak jika tidak diselesaikan isu tersebut? Yang pertama adalah mungkin pada saat nanti ada kasus kita memberikan obat yang hampir atau telah kadaluarsa, maka otomatis khasiat atau manfaatnya berkurang dan pasien tidak mendapatkan kesembuhan sebagaimana yang dokter harapkan atau teman-teman naskes lain harapkan. Kemudian dampak selanjutnya adalah mungkin suatu saat nanti ada kejadian kita memberikan obat yang kadaluarsa. Apa akibatnya untuk pasien? Maka pasien bisa saja mengalami efek samping yang tidak diinginkan seperti keracunan, bengkak-bengkak, overdosis, dan lain sebagainya. Justru ini membahayakan keselamatan pasien, bahkan nyawa pasien. Dampak selanjutnya, mungkin kita sebagai petugas farmasi nanti bisa saja memberikan obat yang salah. Seharusnya obat berbentuk sirup yang diberikan, malah obat dalam bentuk drop mungkin yang diberikan. Obat ini tidak sesuai peruntukannya, dosis dan cara pakainya pun berbeda, sehingga justru tidak menyembuhkan pasien, malah dapat membahayakan nyawa pasien. Itulah dampak-dampaknya jika
isu-isu tadi tidak diselesaikan segera mungkin, dan apa solusi penyelesaian yang saya kemukakan. Yang pertama adalah menggunakan metode lampu lalu lintas atau traffic light system untuk membantu mengelola dan mengawasi kadaluarsa atau ED obat. Untuk obat-obat yang ED-nya dekat atau kadaluarsanya dekat kurang dari 3 bulan, maka diberikan label warna merah. Untuk kadaluarsa obat jangka menengah 4 bulan sampai 1 tahun, kita berikan label warna kuning. Dan untuk ED obat lebih dari 1 tahun yang termasuk dalam kategori panjang, kita berikan label warna hijau. Jadi dengan menggunakan metode ini, secara visual pun, dari jauh pun kita sudah mengetahui obat-obat mana yang wajib kita waspadai karena ED-nya dekat, atau wajib kita perhitungkan untuk dilakukan pengadaan sebelum obat ini kadaluarsa, dan seterusnya. Kenapa menggunakan metode ini? Yang pertama karena murah, kemudian mudah, dan sesuai standar yang dikeluarkan Kemenkes, yaitu Permenkes nomor 26 tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kemudian solusi yang kedua, untuk obat-obat hard elect medicine menggunakan label khusus. Obat-obat seperti obat diabetes tadi menggunakan label merah, diberikan label merah, sehingga petugas farmasi seperti kita bisa mewaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Kemudian obat-obat yang namanya mirip atau penampakannya mirip, kita berikan label warna kuning dengan tulisan LASA di tengahnya. Pelabelan khusus ini dapat mencegah kita sebagai petugas kefarmasian untuk melakukan kesalahan dalam pengobatan, atau istilahnya adalah medication error. Kenapa menggunakan solusi ini? Karena yang pertama murah, mudah, dan bisa dibuat sendiri, dan yang penting adalah sudah sesuai standar dengan yang dikeluarkan Kemenkes. Itulah paparan singkat dari saya mengenai isu yang sesuai dengan tupoksi apoteker di puskesmas saya, Puskesmas Anjir Pasar. Kenapa isu itu harus diangkat dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan isu tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.